Yang terhormat Ibu Direktur Pelindungan Kebudayaan beserta jajaran, yang terhormat Bapak Basuki Teguh Yuwono selaku Ketua Tim Ahli WBTB Indonesia, beserta Bapak Ibu yang tergabung dalam Tim Ahli WBTB Indonesia, para Kepala Dinas Provinsi seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebuah kebanggaan untuk bisa hadir dalam acara yang membanggakan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febiani, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang pada kali ini mewakili Bapak Kadis yang kebetulan mendampingi Bapak Gubernur untuk bertugas. Permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Kadis kepada Bapak Ibu sekalian, tim ahli WBTB Indonesia dan para hadirin yang hadir pada sidang penetapan WBTB Indonesia tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir bersama saya Kepala BPNB Jabar, Bapak Jumhari SS, selaku mitra kami dalam proses penetapan WBTB ini. Kemudian izinkan pula saya memperkenalkan tim ahli WBTB Jawa Barat. Yang pertama, Bapak Dr. Buki Bawa Karyaguna MSI, yang merupakan ketua ahli dari tim ahli WBTB. Kemudian juga hadir Bapak Dr. Dinda Satya Upaja Budi MHum, Ibu Dr. Laina Rafianti SH.MH, Bapak Dr. M. Zaini Alif SSN MDS, dan Bapak Irfan Setiawan SOS. Selain itu, hadir pula bersama kami di sini para kepala dinas yang menangani kebudayaan di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, yang tentu sangat bersemangat untuk hadir dalam acara ini dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara daring. Hadir pula beberapa maestro yang usulan penetapannya kali ini akan diketengahkan, mudah-mudahan juga dapat menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan usulan, izinkan saya memperkenalkan Bapak Iman Rahman Anggawira Kusuma, atau yang biasa kami sapa dengan Kang Kimung. Beliau adalah seorang maestro karinding. Karinding merupakan salah satu usulan juga yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pada Kang Kimung, silahkan untuk memperdengarkan apa itu karinding. Ya, terima kasih Kang Kimung. Itulah Bapak Ibu sekalian karinding. Izinkan Jawa Barat kali ini menyampaikan 22 usulan yang terdiri dari 1 tradisi dan ekspresi lisan, 10 seni pertunjukan, 5 adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan, serta 6 kemahiran dan kesenian tradisional. Yang pertama adalah Angklung Bungko. Angklung Bungko adalah kesenian tradisional khas Desa Bungko, Kabupaten Cirebon yang diciptakan oleh Ki Ageng Bungko atau Ki Gede Bungko sejak masa Kerajaan Majapahit dan saat ini masih bertahan. Menampilkan sekelompok penari pria dengan gerakan khas yang menggunakan kacamata hitam dan tubuhnya dilumuri bedak boreh sambetan, semacam lurur rempah untuk kesehatan. Angklung Bungko yang asli masih disimpan dan kerap dibawa dalam prosesi namun tidak ditabuh seperti tampak pada foto. Angklung Bungko ini masih ditampilkan karena memang dianggap sakral. Awalnya menjadi bagian dari upacara ngunjung atau sedekah bumi. Bisa dilihat di video, kini Angklung Bungko dipertunjukkan pula dalam beberapa perayaan hari besar. Ya. Berikutnya adalah Gong Sibolong. Gong Sibolong adalah seni gamelan tradisional khas Kota Depok
yang biasa digunakan untuk mengiringi tayuban, lenong, dan wayang kulit Betawi. Walaupun mengacu pada seni gamelan Ajeng, kekhasan gong sibolong ini terletak pada perpaduan antara gamelan Betawi, Sunda, Melayu, dan Tiongkok. Saat ini kesenian tersebut sudah mulai berkurang. Tampak dalam foto, penamaannya mengacu pada instrumen gong yang berlubang di tengah atau bolong. Sebentar. Ya, untuk gong sibolong ini kabarnya ditemukan di Kampung Tanah Baru Depok oleh seorang bernama Jimin pada tahun 1750 Masehi dan diteruskan oleh pewarisnya hingga sekarang secara kekeluargaan. Gamelan dimainkan oleh kaum pria, sedangkan wanita menjadi penari atau pesinden. Berikut cuplikan gamelan atau gong sibolong ini. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Ibu. Ya. Yang ketiga, Bangkong Reang. Bangkong Reang adalah kesenian tradisional yang berasal dari Kampung Cijaura, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang saat ini sudah terancam punah. Pementasannya mengambil dari suara bangkong, atau yang dalam bahasa Sunda berarti katak, yang terdengar reang atau banyak, dengan membentuk pola irama tertentu. Dalam foto tampak alat musik ini menggunakan beberapa alat musik bambu, yaitu toprak, rengkok, kolotok, serta alat gembyung terlihat pada foto. Awalnya merupakan bagian dari ritual penghormatan kepada Nyi Pohaci atau Dewi Sri, kini dipertunjukkan dalam berbagai acara perayaan, hari besar atau perayaan lainnya. Kita saksikan sedikit tayangan ngereang. Baik, berikutnya gantangan. Gantangan dengan domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan ini adalah pola sosial ekonomi dan ekspresi kegembiraan masyarakat Kabupaten Subang dalam menghadapi perayaan di lingkungan sekitarnya dengan cara saling menyumbang dalam bentuk baik uang, bahan makanan, atau dalam bentuk lainnya. Uniknya, sumbangan ini akan menjadi piutang bagi yang menyumbang apabila di kemudian hari dia akan melaksanakan perayaan, dan saat ini adat ini masih bertahan. Dalam foto nampak masyarakat berbondong-bondong hadir kepada di tengah anggota masyarakatnya yang sedang melaksanakan acara. Gantangan berasal dari istilah ukuran beras, yaitu gantang, di mana satu gantang setara dengan 1 liter beras. Awalnya bersifat sukarela, namun sejak tahun 60 berubah menjadi hubungan kontraktual melalui sistem pencatatan. Di Subang Utara, gantangan bersifat timbal balik, di Subang Tengah bersifat sukarela, sedangkan di selatan, gantangan dikenal dengan istilah gintingan atau nyambungan yang bersifat pinjaman. Ya. Berikutnya adalah toleat. Toleat adalah alat musik tradisional khas Kabupaten Subang yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling dan bunyinya menyerupai saksofon yang saat ini sedang berkembang. Diciptakan oleh seorang bernama Parman yang terinspirasi dari permainan anak, yaitu empet-empetan atau oleh-olehan yang terbuat dari dedaunan. Seperti nampak dalam foto. Toleat ini digunakan dalam perayaan dan ritual panen, padi hingga selamatan pernikahan. Yang dalam perkembangannya,
dapat dikolaborasikan dengan harmonis dengan alat musik tradisional lainnya. Ya. Yang berikutnya adalah rengkong, yang merupakan kesenian tradisional masyarakat Kasepuhan Banten Kidul Kabupaten Sukabumi yang terbuat dari bambu dan juga merupakan alat untuk memikul padi yang sampai saat ini masih bertahan. Dalam foto nampak rengkong seperti ini bentuknya, yang memiliki fungsi ritual dan hiburan yang telah digunakan secara turun-temurun, khususnya dalam perayaan yang berkaitan dengan penghormatan kepada Nyi Pohaci. Cara memainkan rengkong adalah dengan cara menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan, sehingga muncul bunyi gesekan antara bambu dengan tali injuk seperti yang tampak dalam video ini. Ya, itulah rengkong, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah badeng, yang merupakan kesenian tradisional yang menggunakan instrumen angklung yang awalnya diciptakan sebagai sarana penyebaran agama Islam sejak akhir abad ke-17 di Kampung Sanding, Desa Giri Mekar, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, yang saat ini masih bertahan dilaksanakan. Berasal dari kata bahadrang atau bahadreng, artinya berkumpul untuk berunding atau bermusyawarah. Badeng ini menggelar 3 unsur seni, yaitu musik, lagu, dan tari. Seperti nampak dalam foto, bahwa pemain badeng ini umumnya berjumlah 7 orang yang memainkan 11 waditra. Badeng dipergelarkan pada acara hajatan, hari-hari besar perayaan nasional atau hari perayaan lainnya, dengan pakaian yang unik, yaitu laki-lakinya menggunakan calana sontok, baju salontrong, dan ikat, sedangkan untuk perempuannya menggunakan busana muslimah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian tampilan badeng. Ya, berikutnya adalah angklung dogdog lojor. Angklung dogdog lojor ini adalah kesenian tradisional masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi sarana upacara Seren Tahun sejak tahun 1368 yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Kesenian ini ditampilkan pula dalam berbagai perayaan siklus kehidupan masyarakat adat Kasepuhan, seperti nampak dalam foto berikut. Ya, ini adalah kesenian angklung dogdog lojor. Instrumen yang digunakan adalah 4 angklung besar dan 2 dogdog lojor. Lojor dalam bahasa Sunda berarti panjang, yang biasanya dibawakan oleh para pemain yang membentuk formasi berbaris dan berkeliling. Kita lihat cuplikannya, angklung dogdog lojor. Ya, berikutnya adalah batik dermayon atau batik pauman dengan domain keterampilan dan kemahiran tradisional, kerajinan tradisional yang merupakan batik asal Indramayu dengan motif yang khas pesisir dan memang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan sampai saat ini batik ini masih statusnya masih bertahan. Penggunaan warna pada ragam hias batik awalnya disesuaikan dengan usia. Misalnya warna merah muda dan biru biasanya digunakan oleh anak muda, warna biru dan merah untuk wanita setengah baya, dan paduan warna biru coklat, hijau untuk orang tua. Dalam foto terlihat beberapa motifnya, yaitu diantaranya iwak petong, sekarnium, sawat riwok, batik lokcan, kembang suket, dan sejuring.
Kini penggunaan batik ini sudah dipakai tidak memandang lagi usia, jadi warna apapun bisa dipakai oleh siapapun. Dalam video terlihat proses pembuatan batik yang memang masih dilakukan secara tradisional seperti proses yang hampir sama dengan proses pembuatan batik di daerah lainnya. Yang 10, nomor 10, usulan 10 adalah payung gelis. Gelis dalam bahasa Sunda berarti cantik, sehingga payung gelis artinya payung cantik. Payung cantik ini adalah karya yang diciptakan oleh Haji Muhi pada tahun 1930 dan masih bertahan khususnya di Kecamatan Indihang, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam foto terlihat payung gelis ini seperti ini. Awalnya memang digunakan untuk pergi ke ladang atau dalam acara perayaan atau kematian, namun berkembang menjadi produk dengan fungsi ekonomi, bahkan hingga diekspor ke mancanegara, khususnya pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1968. Prosesnya kita lihat di video, menggunakan kerangka dari bambu, kemudian juga bahannya bisa berupa kertas atau kain, dan dilukis yang memang umumnya bermotif bunga. Masyarakat Indihang masih memproduksi payung gelis ini, namun memang tidak sebaik pada masa keemasannya dahulu. Usulan berikutnya adalah arsitektur kampung pulo. Awalnya dengan domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, namun kami mengusulkan, mungkin mendapat menjadi pertimbangan yang terhormat Bapak Ibu tim ahli WBTB Indonesia, untuk mengusulkan namanya menjadi Kampung Adat Pulo dengan domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta sesuai dengan hasil revisi pada penilaian yang pertama. Kampung Adat Pulo di Desa Cangkuang, Kecamatan Neles, Kabupaten Garut, adalah bentuk pemukiman tradisional Sunda yang berpijak pada konsep yang menyatu dengan alam dan menggunakan material alam yang memang didirikan sejak zaman Kerajaan Mataram. Kampung ini masih bertahan dan terpelihara seperti nampak dalam foto. Kampung Pulo memiliki aturan yang menjadi acuan dalam melangsungkan kehidupan sebagai satu kesatuan. Kemudian juga kampung ini memiliki aturan unik dalam jumlah penduduk, yaitu 23 orang, dan tidak lebih dari 6 rumah dengan 6 kepala keluarga dan 1 musola, sehingga setiap rumah hanya dihuni oleh 3 dan 4 orang. Kampung Pulo ini hanya boleh ditinggali oleh keturunan perempuan tertua dari pendiri Kampung Pulo. Susunan rumah kampung ini berbentuk U, yaitu 3 pasang rumah saling berhadapan atau simetris. Di antaranya terdapat lapangan di bagian tengahnya dan 1 musola di bagian barat pemukiman. Bentuk yang bersifat mencerminkan konsep kebersamaan ini atau yang di dalam konsep Sunda dikenal dengan istilah mariung, menunjukkan sistem kekerabatan yang erat. Berikutnya adalah tari cepet Sukabumi, yang merupakan tarian yang berkembang di Kabupaten Sukabumi, yang awalnya digunakan sebagai bagian dari upacara ritual ngabungbang pada masyarakat di Kampung Waluran di Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Digunakan untuk mengusir binatang buas atau makhluk halus yang saat itu masih dianggap banyak. Dan saat ini tari cepet Sukabumi masih bertahan hingga sekarang. Berubah fungsi menjadi seni hiburan sejak tahun 1960 dan mulai dipergerakkan pada acara hajatan atau perayaan yang lainnya. Dalam foto nampak penari cepet ini biasanya berjumlah 12 orang atau lebih, dilengkapi dengan 1 orang pawang. Penarinya menggunakan baju dan celana panjang dengan sehelai kain dan selendang yang dililitkan di bagian pinggang. Di bagian kepala ditutupi oleh topeng, motif binatang dan sanekala atau jenis makhluk halus.
Kesenian yang digelar di ruang terbuka ini berawal dari kedatangan dari sekelompok masyarakat Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 200 orang pada saat masa penjajahan Belanda dibuang ke Sukabumi pada tahun 1935, seperti kita lihat juga dalam yang berikutnya adalah Merlawu. Merlawu adalah adat istiadat masyarakat Desa Kertabumi, Kabupaten Ciamis, yang dilaksanakan setiap hari Senin atau Kamis bulan Ruah 7 hari sebelum Ramadan. Dilaksanakan di 2 tempat, seperti dalam foto nampak, yaitu di situs makam Prabu Dimuntur dan situs Gunung Susuru. Sampai saat ini Merlawu masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Fotonya. Foto Merlawu. Merlawu. Ini nyuguh. Ya. Asal kata Merlawu adalah lalawuh yang dalam bahasa Sunda artinya makanan hasil pertanian berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, dan labu. Kita saksikan dari upacara Merlawu ini. Jadi tradisi ini digelar sejak zaman Galuh Kertabumi yang dilaksanakan oleh Pangeran Rangga Permana bergelar Prabu Dimuntur. Dimakamkan di Dusun Sukamulya, Desa Kertabumi. Prosesi Merlawu biasanya adalah ziarah ke makam Prabu Dimuntur, kemudian ada beber, sejarah acara, dan bala kecerakan. Akhir kegiatan diakhiri dengan bala kecerakan atau makan bersama seluruh peziarah ini secara kekeluargaan ya. Usulan berikutnya adalah nyuguh. Nyuguh merupakan upacara adat yang digelar secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis kepada Sang Pencipta atas hasil bumi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Safar di setiap tahunnya. Nyuguh masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Biasanya nyuguh ini dimulai dari pembuatan kupat, di foto nampak mungkin ya, kupat salamet atau kupat kepel yang sudah dimasukkan ke dalam gotongan atau suraga dan dibawa menuju tungtung lembur atau di ujung kampung yang kemudian digantungkan kepada galah bambu atau gantar yang dalam istilah setempat gantar. Awalnya ini adalah untuk menawarkan makanan pada pasukan kerajaan Pajajaran yang saat itu sedang lewat. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dan warga mengambil satu ketupat untuk digantung di atas pintu masuk rumah dengan tujuan tolak bala atau yang dikenal dengan istilah sawen. Kata nyuguh diambil dari kata nyuguhan atau susuguh yang bermakna memberikan jamuan makanan kepada tamu. Namun nyuguh ini juga memiliki makna filosofis, yaitu keselarasan manusia dengan alam sekitarnya dengan adanya konsep tabu dan konsisten dalam menjaga hutan alam yang dikenal dengan leuweung larangan. Nah, ini nampak prosesi nyuguh. Ya. Ya. Berikutnya adalah Jipeng. Jipeng adalah kesenian tradisional yang berasal dari masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi yang telah ada sejak tahun 1923 saat masih berada di wilayah Pasir Jengjing. Sampai saat ini Jipeng masih bertahan. Kemudian juga istilah Jipeng berasal dari kata tanji atau topeng atau tanji ditopengkeun. Jipeng kerap menjadi bagian dalam sesi ritual dan sesi perayaan ritual dan hiburan. Dalam foto nampak, ya, jipeng ini biasanya dilaksanakan di atas panggung
Kemudian biasa dilaksanakan juga dalam beberapa acara seperti Seren Tahun, kemudian Salamat Opat Belasna atau Salamat Mapak Parebeka. Struktur pertunjukannya diawali dengan pertunjukan tanji, ketuk tilu atau keliningan yang diiringi dengan musik tanjidor, dan kadang disertai dengan sandiwara Sunda atau topeng. Kita saksikan cuplikan Jipeng. Usulan yang berikutnya adalah rasi. Rasi atau beras singkong adalah makanan pokok masyarakat Kampung Cirende, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi yang kini sedang berkembang. Adapun cara pengolahan rasi, yaitu ada singkong dikupas, dicuci, direndam 1 malam, digiling dan diparut, setelah itu dijemur hingga kering, dan dimasak dengan cara dikukus seperti memasak nasi pada umumnya. Disajikan bersama lauk pauk sebagaimana kita menyantap nasi. Di sini nampak dalam foto rasi dibentuk juga dalam istilah Sunda dengan istilah nasi tumpeng, berikut makanan penyertanya. Ya, kita lihat sedikit proses pembuatan rasi. Rasi ini diistilahkan sebagai sangun, artinya bahan untuk dibuat nasi. Dan secara adat, masyarakat Cirende mentabukan berbagai makanan yang terbuat dari beras. Itu diawali sejak tahun 1918 ketika kampung tersebut mengalami bencana kekeringan sehingga kesulitan padi. Di masa itu, sesepuh kampung Cirende pergi meninggalkan desa dan mencari orang yang dapat memecahkan masalah tersebut, dan bertemu dengan sesepuh di wilayah Kasepuhan Cirebon yang memberikan petuah yang kemudian dimaknai oleh masyarakat setempat sebagai cara bertahan hidup dengan menggunakan singkong sebagai pengganti beras. Nah, mungkin kita lihat prosesnya hampir sama dengan memasak nasi dari beras. Dan kalau Bapak Ibu semua kebetulan hadir ke Bandung, khususnya ke Kota Cimahi, mungkin kami mengajak untuk mencoba juga rasi ini, karena dari penelitian yang sudah dilakukan untuk kandungan itu ternyata baik ya, kandungan gulanya sangat sedikit, namun tinggi serat. Ya, kami menunggu Bapak Ibu untuk hadir di Kampung Cirende. Di sini mungkin ada pemerintah Kota Cimahi ya. Terima kasih, Ya. Bu. Ya. Berikutnya adalah sebentar lagi Pak, sedikit lagi. Ya, enggak, silakan. Ya. Palakiah Palayan Raga yang merupakan ritual pemijatan, pengurutan, dan penotokan yang dilaksanakan oleh para pengikut pelatihan pencak silat di Paguruan Gajah Putih Megapaksi Pusaka di Kampung Dukuh, Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat. Ritual ini adalah salah satu syarat bagi setiap calon pesilat sebelum mengikuti bela diri dengan tujuan agar mereka selamat lahir dan batin. Kita lihat fotonya, ini prosesnya. Jadi ritual ini sudah dimulai sejak tahun 1927 oleh Kiai Haji Aji Jainuddin bin Haji Usman selaku Mahaguru Paguruan Ajaran Pencaksilat Gajah Putih Megapaksi Pusaka, dan sampai saat ini masih bertahan. Kita lihat juga cuplikan videonya. Ya, ritual diawali dengan pembacaan mantra dan pemijatan oleh Mahaguru, dan tentunya setelah selesai diakhiri dengan makan bersama seluruh anggota paguruan ini. Ya. Usulan berikutnya adalah upacara hajat arwah. Dari namanya mungkin sudah terbayang ya Bapak Ibu upacara ini.
yang merupakan upacara penghormatan kepada leluhur masyarakat Kampung Parakan Salam, Desa Nyalindung, Kabupaten Bandung Barat. Dilakukan dengan berziarah ke makam yang biasanya diadakan pada bulan Sya'ban atau Rawah menjelang bulan Ramadan. Dalam foto terlihat, ya ini upacara ini dikenal pula sebagai syukuran Rawah yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Ya, kita lihat cuplikan videonya. Upacara dimulai dengan berkumpulnya masyarakat di makam Mbah Dalem Jaga Sakti di Kampung Cibarengkok dengan membawa kendi berisi hanjuang. Perjalanan menuju makam biasanya dilakukan dengan pawai yang diiringi dengan qasidahan dan marawis sambil melantunkan salawat. Doa dipimpin oleh sesepuh yang diakhiri oleh penyiraman air ke pusara makam leluhur. Kegiatan dilanjutkan dengan saweran kepada masyarakat dari tokoh masyarakat berupa uang logam atau kencering, beras kuning dan permen, yang dilanjutkan pula dengan makan tumpeng bersama. Fungsi utama dari upacara ini adalah tentu saja untuk mendoakan arwah para leluhur masyarakat kampung dimaksud. Usulan berikutnya adalah angklung gubrag, yang merupakan kesenian tradisional di Kampung Cipining, Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang terbuat dari bambu gombong dan memiliki susunan nada yang tidak sama pada setiap tabungnya. Ini mungkin keunikannya ya. Angklung ini memiliki 6 bilah bambu yang dinamai dengan bibit, anak bibit, engklok hiji, engklok 2, gonjing, dan panembal yang sampai saat ini masih bertahan. Dalam foto nampak angklung gubrag, ya besar mungkin ya, lebih besar. Kata gubrag sendiri diambil dari kata ngagubrag yang dalam bahasa Sunda artinya jatuh secara tiba-tiba dan memunculkan bunyi yang mengagetkan. Gubrag gitu. Ya, masyarakat Cipining percaya bahwa peristiwa ngagubragnya angklung itu penting karena dianggap mampu memikat Nyi Pohaci atau Dewi Sri untuk turun ke bumi dan membawa kemakmuran. Oleh karena itu, setiap hendak melak pare, kita lihat, ngunjal pare dan ngadiukeun, jadi membawa padi dan membawanya ke lumbung, harus melalui ritual yang menghadirkan angklung gubrag yang diberikan hiasan kembang biru seperti nanti nampak dalam video. Alhamdulillah begitu datang ke Bandung Haram ternyata dikulilingkeun tiap kampung terus nyaeta tiap Bandung Haram diindarkeun supaya ulah aya penyakitnya itu supaya mahmud abehan nyata tiap Bandung Haram diindarkeun nyatirnya geus ngagubrag ka hanap si Dewi Sri teh nyata disebutkeun angklung gubrag terus lahir ka di kadunya. Jadi sebutnya angklung gubrag asal nama angklung. Kulantar ngagubrag anu kamahmuran teh ya ka urang ieu ka urang ka bumi ieu anu pake nyawa anu pake patanen urang teh hasil kabeh ulah pun dina Nyi Dewi Sri sehingga palawija oge hasil makmur tapi kaina nyata asal tina angklung mimitina baheula gitu. Di setiap aya penyakit naon bae atuh idarkeun dikanclongkeun gitu kan. Setiap bulan maulud dikanclongkeun ngindarkeun Karinding. Ya, karinding. Karinding Bapak Ibu yang tadi telah kita saksikan bersama merupakan seni khas yang menggunakan waditra atau alat musik asal Sunda yang terbuat dari pelepah kawung atau aren atau bambu yang berukuran sekitar 20 kali 1 meter kali 1 cm yang dibuat menjadi 3 bagian, yaitu bagian tempat memegang karinding atau panyepengan, kemudian ada jarum keluarnya yang disebut cecet ucing serta pembatas jarumnya. Dalam foto mungkin nampak ya. Nah, ini karinding, ini tadi Kang Kimung sedang memainkan karinding. Cara memainkannya juga khusus, unik, langsung di mulut dan terus terang saya sendiri nggak bisa mainkannya. Mungkin harus banyak belajar ke Kang Kimung.
Karinding diyakini sebagai waditra kalangenan yang dimainkan untuk merefleksikan emosi individu yang kemudian fungsinya bergeser menjadi waditra pergaulan, waditra pertanian. Bahkan kini karinding dimainkan sebagai musik pagelaran yang merambah pada industri musik modern. Bapak Ibu, dalam waktu yang dekat karinding ini juga akan diundang ya Kang Kimung ke Prancis pada tahun 2022 bulan Juni. Nah, jadi memang kenapa kami merasa perlu untuk segera menetapkan karinding ini, karena karinding ini sudah mulai digunakan oleh alat musik lain, alat musik modern, tapi bukan di Indonesia, bahkan di mancanegara. Dan ini kolaborasi sampai ke heavy metal ya, ke heavy metal di mancanegara, karinding sudah mulai digunakan oleh masyarakat mancanegara. Sejarah asal-usul karinding dikaitkan dengan budaya agraris tradisional dan kedekatan mereka dengan kayu dan bambu. Dengan demikian, karinding ditemukan di banyak tempat di wilayah Jawa Barat yang memiliki budaya agraris tradisional. Ya, mungkin ini sedikit cuplikan walaupun tadi sudah, mungkin tadi tidak terdengar dengan baik. Mohon maaf. Nah, ini karinding. Karinding. Yang berikut adalah Carita Pantun Nyai Sumur Bandung dengan domain tradisi dan ekspresi lisan. Carita Pantun Nyai Sumur Bandung merupakan bagian dari pantun Sunda, yaitu seni tutur yang menceritakan suatu hal yang biasanya berkaitan dengan sejarah, tuntunan hidup, dan kisah-kisah teladan. Carita Pantun Nyai Sumur Bandung ini biasanya dipertunjukkan dalam acara syukuran 40 hari kelahiran bayi perempuan untuk memohon keselamatan, tolak bala, memohon kelancaran persalinan ketika anggota keluarga sakit, hingga ketika keluarga menempati rumah baru. Dalam foto mungkin terlihat, ya, pantun ini menceritakan perjuangan Nyai Sumur Bandung ketika menginginkan seorang anak dan ketika proses melahirkan anak perempuan hingga cobaan ketika beliau dipisahkan dengan anaknya. Pada tahun 1518 Masehi, keberadaan pantun di Jawa Barat telah dicatat oleh naskah Siksa Kandang Karesian. Cerita pantun yang disampaikan pada waktu itu diantaranya adalah Langgalarang, Banyak Citra, Siliwangi, dan Haturwangi. Struktur carita pantun Nyai Sumur Bandung terdiri dari 5 bagian, yaitu Rajah Pamuka, Angkat Carita, Nataan, Ngalalakon, dan Rajah Panutup. Kita lihat cuplikannya. Rangga Wulu, Rangga Wayang, Langon Sari. Ulah wani-wani musik eta pedang sabab eta lain bagian anjeun. Bisi aya mamalana ge kakarepreksa nu tanggung jawab. Sabab eta mustika nagara anu kudu wajib dimulai. Sebab naon lamun eta pusaka leungit pasti kayak turunan anak incu orang bakal. Bapak Ibu, carita pantun Nyai Sumur Bandung ini terancam punah ya karena jadi makanya pemerintah Kota Bandung karena carita pantun Nyai Sumur Bandung ini berasal di Desa Cimenyan dan Desa Ujung Burung di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung termasuk juga untuk provinsi dan tentu saja dari BPNB ini akan berupaya supaya karya budaya yang insya Allah nanti menjadi WBTB ini juga segera dilakukan pewarisannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah Bordir Tasikmalaya. Bordir Tasikmalaya pertama kali tumbuh dan berkembang pada tahun 1925 di Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Perintisnya adalah seorang bernama Haji Umayyah yang memulai usaha bordir berbekal pengalamannya di perusahaan waktu itu
perusahaan namanya Singer ya dari Amerika mungkin, dan kemudian berkembang di antara keluarga, tetangga, kerabat dekat dan menyebar ke daerah lain. Kita lihat fotonya. Sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah banyak melihat bordir Tasikmalaya ini diaplikasikan tidak hanya pada pakaian, tapi juga pada peralatan rumah tangga dan biasanya perlengkapan untuk ibadah Muslim. Teknik bordir biasanya adalah tusuk suji cair, tusuk lompat, dan tusuk granit. Itu uniknya. Mungkin ini lihat prosesnya, yaitu merancang motif, kemudian membuat pola pada kain, memasang kain pada alat. Nah, ini disebut pamidangan, kalau istilah setempat untuk bordir yang bentuknya bulat disebut pamidangan. Dan akhirnya di bordir yang kemudian juga dicuci dalam kain dan disetrika untuk merapihkan. Sampai saat ini bordir Tasikmalaya masih bertahan, tentunya juga berjuang bersaing dengan produk-produk lain, tapi di masyarakat Kota Tasikmalaya kita harapkan juga ini terus berkembang menjadi bagian dari proses produk ekonomi kreatif. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, tim ahli, WBTB dan hadirin sekalian, demikianlah 22 usulan dari Provinsi Jawa Barat yang tentunya besar harapan kami dapat menjadi bahan pertimbangan untuk bisa ditetapkan pada tahun 2021 ini. Masih banyak PR kami, apalagi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Tengah kemarin 52, saya ikut hadir sampai selesai, dan akan menjadi motivasi bagi kami dari Provinsi Jawa Barat. Di sini hadir teman-teman dari kabupaten kota, yang mudah-mudahan hari ini juga dapat mendapat pencerahan dari tim ahli WBTB Indonesia untuk kelanjutan proses penetapan yang kami lakukan. Sebagai informasi, sudah 2 tahun Provinsi Jawa Barat melakukan penetapan WBTB peringkat provinsi yang memang kita kurasi sehingga bisa lebih baik pada saat disajikan di tingkat nasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu kami serahkan kembali kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa, pemaparannya sangat jelas dan didukung dengan film yang sangat baik. Kami juga mengapresiasi segala langkah-langkah dan upaya-upaya ke depan dari Provinsi Jawa Barat ya, yang terus-menerus di dalam proses pelestarian warisan budaya tak benda ini, baik yang mungkin dalam ranah provinsi ataupun yang sudah ranah nasional. Baik Ibu, saya kira ini akan menjadi sangat lengkap apabila dari BPNB yang menaungi wilayah kerja Jawa Barat juga bisa memberikan penambahan dan penekanan atas warisan budaya tak benda yang dinominasikan tahun ini. Kami persilahkan Pak. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Sampurasun. Yang saya hormati Direktur Pelindungan Dirjen Kebudayaan, yang saya hormati Ketua Tim Ahli WBTB Nasional, Bapak Ibu Tim Ahli WBTB Nasional, dan juga Tim Ahli dari WBTB Provinsi Jawa Barat, serta kolega kami dari Dinas Membidangi Kebudayaan dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini syukur sekali meskipun dalam kondisi pandemi, alhamdulillah Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten juga turut hadir untuk melalui Zoom untuk mengikuti sidang ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Febi tadi, Ibu Kabid Kebudayaan, saya kira kita tidak hanya mengejar kuantitas tapi juga terkait dengan kualitas. Ada beberapa hal yang tentu saya mengapresiasi kinerja dari teman-teman Dinas Kebudayaan baik di kabupaten maupun provinsi, meskipun di tengah pandemi kita berhasil mendorong 22 usulan warisan budaya tak benda nasional. Bahkan untuk beberapa yang saya catat, untuk Karinding ini alhamdulillah tahun kemarin kita kolaborasi dengan Kang Kimung
menampilkan karinding dalam berbagai genre ya. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube kami di BPNB Jawa Barat. Itu memang tidak hanya diminati oleh pemusik lokal, baik dari Tatar Sunda nasional maupun juga dari internasional. Makanya untuk karinding ini memang perlu segera ditetapkan sebagai warisan budaya nasional karena musik ini, alat musik ini ya waditra ya, dan saya kira waditra juga menjadi salah satu kosakata yang bisa menyumbang perbendaharaan terkait dengan Kamus Besar Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kita hanya waditra itu juga menjadi kata-kata yang umum terkait dengan alat musik. Kemudian terkait dengan rasi ini juga menarik, bagaimana masyarakat tradisional sudah mengajarkan tentang ketahanan pangan, dan saya kira Cerende di Cimahi sudah memberikan contoh terbaik tidak menjadikan beras sebagai makanan pokok. Artinya kalau selama ini kita tergantung dengan beras, bahkan kita harus mengimpor, justru kita belajar kepada masyarakat Cerende tentang bagaimana memanfaatkan potensi lokal seperti singkong sebagai bagian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian terkait dengan bordir, saya kira ini juga menjadi bagian penting terkait dengan industri kreatif dan juga batik Dermayu yang saya kira pamornya saya kira tidak kalah dengan batik Cirebon yang motif megamendung yang sudah menjadi ciri nasional, dan mudah-mudahan ini juga nantinya menjadi ciri nasional tidak hanya di sekitaran pantai utara tapi juga menjadi kebanggaan dari batik nasional. Kemudian untuk beberapa cerita pantun Sumur Bandung, saya kira ini juga bisa didorong menjadi semacam cerita kolosal seperti halnya Sangguriang ya, yang melegenda di masyarakat Sunda. Saya kira beberapa usaha yang disampaikan teman-teman dari Dinas Kebudayaan Provinsi dan juga Kabupaten Kota, saya kira perlu kita apresiasi. Yang paling penting adalah tidak hanya sebatas di pencatatan pelindungan, dan saya kira ada beberapa langkah penting terkait dengan pengembangan pemanfaatan yang sejauh ini sudah dilakukan ya, termasuk salah satunya yang saya pakai ini sudah dikembangkan menjadi industri kreatif. Nah, seperti ini sudah dikemas dan ini saya kira memiliki nilai jual secara ekonomi. Nah, yang inilah perlunya bahwa dalam konteks pelindungan nanti muaranya kepada pengembangan dan pemanfaatan. Saya kira ada beberapa warisan budaya tak benda yang insya Allah nanti ditetapkan ini punya potensi besar terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan, termasuk dari tadi ada musik, alat musik waditra karinding, kemudian payung gelis, kemudian bordir sebagainya. Saya kira tidak hanya menjadi sebuah warisan budaya, tapi juga memiliki potensi terkait dengan ekonomi kreatif maupun terkait dalam konteks pengembangan yang lebih luas. Saya kira saya mengapresiasi 22 warisan budaya ini semoga bisa ditetapkan, dan saya kira ke depan Provinsi Jawa Barat tidak mau kalah dengan Provinsi Jawa Tengah, yang saya kira kalau Jawa Tengah punya 52, insya Allah mungkin kita ke depan juga akan berpacu untuk mendorong usulan warisan budaya tak benda, tentu dengan kerjasama dari Dinas Provinsi maupun dari teman-teman kabupaten kota. Dan secara pribadi kami BPNB sebagai kaki kepanjangan tangan dari Dirjen Kebudayaan tentu punya kewajiban moral untuk mendorong dan juga mengkoordinasikan, mensinergikan program-program terkait dengan usulan warisan budaya tak benda nasional. Terima kasih. Bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sesi berikutnya dari tim ahli, Bu Musisa, Pak Gunawan, sama Pak Sulistyo untuk sesi pertama. Kang, persilakan. Baik, terima kasih. Mangga Pak. Saya ada pertanyaan tentang tadi ada perpindahan domain dari arsitektur kampung pulau menjadi kampung adat pulau, lalu domainnya berganti menjadi pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Betul ya? Nah, Kampung Pulau ya.
Kampung Pulau. Kampung Pulau ya, adatnya nggak ada. Kampung Pulau itu kan sebenarnya benda kan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menerjemahkan suara pesan-pesan alam menjadi penataan masyarakat. Bisa nggak secara ringkas? Cukup. Ya, baik, terima kasih Pak Gun. Dan persilakan Bu Musya. Terima kasih. Saya tertarik dengan Jipang tadi yang diperagakan. Jipang, Jipang kue, Jipang dalam peragaan ini kan bentuknya festival budaya ya. Festival budaya itu sebuah upaya untuk pelestarian yang apakah bisa ditampilkan atau bagaimana yang bukan dalam bentuk festival gitu. Karena kan tentu berbeda festival kreasi festival yang ada di masyarakat yang lebih real gitu. Yang kedua adalah berkaitan dengan cerita pantun. Kita tahu pantun dalam konsep Melayu yang sering kita tahu ya. Nah, pantun dalam konsep Sunda itu seperti apa? Apakah sama konsep pantun itu atau berbeda? Kemudian tadi ada maestronya. Apakah cerita Nyai Sumur Bandung itu memiliki satu maestro atau sebetulnya maestronya sama, hanya cerita Nyai Sumur Bandung itu bisa diceritakan atau dikisahkan di dalam bentuk dendangan itu oleh maestro yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Musya. Yang persilakan Pak Gun. Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin menanyakan mengenai Korea. Disebutkan bahwa alat musik tersebut, baditra tersebut diciptakan oleh. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Terima kasih Bu, sudah jelas? Ya, sudah lebih baik Pak. Oke, ini hampir ketelan. Saya ingin menanyakan mengenai Toleak. Di dalam Borang disebutkan bahwa baditra tersebut diciptakan oleh Mang Parman. Namun demikian, baru pada tahun 1980, Mang Parman membawa Toleak tersebut untuk mengiringi sesingaan di Desa Tegalurung yang disaksikan oleh para pejabat Kabupaten Subang dan memberi dampak yang bagus bahwa sejak tahun 1980 tersebut mulailah Toleak ini dikenal baik dan menyebar di berbagai daerah. Pertanyaan saya, sebenarnya Toleak ini diciptakan oleh Mang Parman itu tahun berapa? Karena kalau hanya yang disebutkan tahun 1980 jelas belum memenuhi usia BPTB 50 tahun. Itu yang pertama. Kedua, mengenai gong si bolong. Seperti kita ketahui bersama di dalam video tadi bahwa disebut si bolong karena gong tersebut penconnya itu sudah hilang sehingga berlubang. Pertanyaan saya, di dalam setiap pentas dari grup gong si bolong tersebut, apakah gong yang berlubang tersebut juga diikut sertakan di dalam pentas? Dan pertanyaan saya, bagaimana cara menabuhnya? Mengingat gong tersebut bolong. Dan kira-kira seperti apa bunyinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu, saya tawarkan sekalian ya, karena ini pertanyaannya padat, jadi ada beberapa tim ahli yang lain, biar sekalian saja nanti dalam satu sesi. Ibu Waode, kemudian Pak Abdul Latif. Kami persilahkan yang padat saja ya. Terima kasih Pak Ketua, dan terima kasih Ibu yang sudah memberikan keterangan, dan sekaligus ada video, ada gambar, rasanya seger. Ya.
Terima kasih. Ya, terkait dengan karya budaya nomor 9, nah, yaitu Rengkong 11, yaitu Angklung Dong Lojor, ya. Dan nomor 20 itu Angklung Gubrak. Dari informasi yang Ibu jelaskan kembali, walaupun dalam program memang sudah ada, itu semuanya dilaksanakan pada acara ritual dan dalam acara peringatan siklus kehidupan. Nah, kalau mengamati pelaksanaan karya budaya tersebut, mungkin saya lebih cenderung mengusulkan berpindah domain menjadi tradisi dan sakralitas. Ya, karena tidak dipertunjukkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masih terkait pantun tadi Ibu. Apakah pantun di Jawa Barat itu isinya bercerita atau cerita dibawakan secara berpantun sehingga namanya disebutkan apa tadi itu bercerita pantun? Apa harus dua-dua seperti itu? Nah, kemudian saya dibatasi oleh Pak Ketua ini tidak ada. Nanti disebutkan pada kesenian yang tadi ada pakai baju muslim ya, yang di Garut kalau nggak salah. Nah itu apakah memang bajunya disebut pakaian muslimah atau ada nama lain dan sejak kapan kalau memang memakai baju muslimah itu? Ya itu ada pada Badeng. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Pak Odi. Kami persilahkan Pak Abdul Latif. Terima kasih Pak. Klarifikasi yang pertama, nama karya budaya yang diusulkan, apakah upacara hajat arwah nama lokalnya. Yang kedua, angklung itu bahan bakunya adalah bambu. Kalau permintaan semakin banyak untuk angklung, maka apakah ekosistem untuk mengkondisikan angklung dengan bahan baku bambu itu sudah cukup dari hulu ke hilir untuk mengkondisikan aspek usulan yang diusulkan. Yang ketiga, gantangan. Model resiprositas timbal balik dalam hajatan dengan cara menulis itu tersebar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di beberapa wilayah lain, bahkan sampai ke Kepulauan Pasifik. Apakah perlu gantangan itu diikuti oleh entitas lokalnya atau nama berdasarkan geografis? Yang mohon tanggapan. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Latif. Jadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan konfirmasi saja Ibu terkait nama. Ini tadi juga ada dari Pak Lono, saya langsung bacakan saja. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Gunawan bahwa Kampung Adat Pulo itu apabila menggunakan nama ini memang cenderung menjadi kecebi. Nah, oleh karena itu diusulkan nama diubah menjadi Adat Kampung Pulo Cangkuang, sehingga akan lebih menunjukkan pada satu aktivitas budayaannya begitu atau aktivitas adatnya begitu, sehingga tidak mencerminkan semata-mata sebagai benda atau CB. Demikian Ibu, kami kembalikan waktu dan tempat untuk bisa memberi penjelasan satu persatu yang padat saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga atas masukannya untuk adat Kampung Pulo Cangkuang. Betul ya, berarti kalau tidak menunjukkan benda, tapi menunjukkan bagian dari konsep. Terima kasih atas masukannya. Pertanyaan tentang Jipeng akan dijawab oleh Pak Dr. Dinda. Mungkin sambil ditayangkan dulu sebentar ya. Silakan untuk Jipeng ketika bukan pada festival.
Ya, mungkin pertanyaannya silakan Pak Dinda akan dijawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terkait dengan pertunjukan Jipeng yang tadi dipertanyakan tentang, terutama yang saya tangkap tadi itu berkaitan dengan bentuk pertunjukan selain di festival begitu ya. Dari pengamatan dan data-data yang ada di lapangan begitu, memang yang namanya struktur pertunjukan Jipeng ini masih mempergunakan estetika yang biasa masyarakat Kasepuhan Banten Kidul itu laksanakan begitu. Jadi belum ada saran-saran masukan atau yang terbentuknya estetika baru yang dimunculkan dalam pertunjukan Jipeng dalam bentuk pertunjukan yang baru begitu. Apalagi sentuhan-sentuhan yang disampaikan oleh beberapa pengamat begitu, pembina musik begitu yang memang sering berkunjung ke wilayah Kasepuhan Banten Kidul, khususnya di Kasepuhan Cipta Gelar. Namun ada upaya yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat gitu. Mereka sudah diberi sumbangan begitu ya untuk mengganti gitu ya alat-alat yang biasa digunakan dalam pertunjukan Jipeng gitu. Itu pada tahun 2017 kalau tidak salah begitu. Namun dalam praktiknya begitu saya kurang tahu masalah yang terjadi, tetapi bagi para pemain Jipeng itu sendiri ada beberapa instrumen yang disumbangkan oleh Budpar tersebut. Secara teknis umpamanya ada permainan di dalam instrumen klarinet itu agak kesulitan untuk memainkannya, jadi perlu mereka masih memerlukan adaptasi menggunakan alat-alat yang baru. Berbeda dengan perkusi-perkusi tambur dan sebagainya yang digunakan gitu. Karena mereka mungkin masih terbiasa dengan alat-alat yang mereka gunakan begitu. Jadi penggunaan yang baru masih kurang diberdayakan begitu. Terkait dengan masalah struktur begitu juga ini masih sesuai dengan yang kebiasaan mereka melakukan pertunjukan begitu. Itu tidak ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan begitu. Mungkin ketika yang tadi ditampilkan dalam video itu ada festival budaya yang dilaksanakan di ISBI Bandung, karena ada durasi waktu yang memang disediakannya itu lebih pendek begitu dari pertunjukan-pertunjukan biasanya. Jadi mereka hanya memberikan cuplikan pertunjukannya itu hanya ibaratnya musikalnya saja begitu. Barangkali sementara untuk Jipeng itu kalau berkaitan dengan masalah tadi rengkong, angklung doglogjor dan angklung gubrag untuk pindah domain, mungkin ya kami juga mohon saran dan masukannya juga kira-kira kalau berhubungan dengan kepindahan beberapa domain ini, apakah akan berimbas kami harus mengganti deskripsi yang sudah kami sampaikan, kami usulkan atau ya, jadi kami sangat berharap ini bisa ditetapkan tahun ini begitu, tidak jadi ditangguhkan untuk tahun-tahun ke depan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab konfirmasi yang tadi ditanyakan berkaitan dengan Jipeng, rengkong, angklung doglogjor dan angklung gubrag yang tadi disampaikan. Mungkin untuk yang lainnya dari
pertemuan. Untuk pantun mungkin ada 2 pertanyaan. Bagaimana Mohon maaf, konsep Ibu. Mohon maaf. pantun Sunda, kemudian apakah cerita ini berisi pantun atau pantun berisi cerita? Lanjut dengan pertanyaan Bu Laude. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim ahli, saya akan melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Dinda, menyangkut pertanyaan-pertanyaan tentang cerita pantun Nyai Sumur Bandung utamanya. Cerita pantun mengapa disebut cerita? Karena ini berbeda dengan pantun yang kita kenal sehari-hari atau pantun Melayu yang sering kita gunakan di saat membuka atau menutup acara webinar dewasa ini. Karena kita sering sekali mendengar pantun saat ini. Nah, pantun itu sendiri berupa ada sampiran dan isi. Jadi ada sampirannya seperti apa, isinya seperti apa. Itu arti kata pantunnya. Tapi kemudian kalau cerita itu ya benar sekali adalah ada ceritanya seperti apa. Nah, kalau cerita pantun Sunda yang dimaksud ini merupakan sesuatu hal yang disajikan dalam satu paparan atau ada dialognya, bahkan seringkali dinyanyikan. Jadi ini adalah cerita yang di dalamnya ada pantun-pantunnya di dalamnya. Utamanya adalah cerita tentang ya tadi yang sudah disampaikan bahwa ada bagaimana perjuangan Nyi Sumur Bandung ketika dia ingin mempunyai seorang anak sampai akhirnya hamil dan untuk melahirkannya pun upayanya luar biasa susahnya sehingga anaknya lahir dari ubun-ubun dan kemudian setelah lahir pun dipisahkan dari anaknya sehingga perjuangan seorang ibu itu sangat besar. Nah, ini diceritakan dalam satu rangkaian cerita dan di dalamnya ada pantun. Tidak hanya sebentar, bahkan bisa sampai 2 jam atau lebih untuk menceritakan pantun ini. Mungkin saya boleh lanjut ke Toleat ya, Ibu Febi? Mohon maaf, Ibu, saya konfirmasi sekalian. Dalam Tadi terkait beberapa literatur maestronya. yang kami temukan, juga ada di dalam satu skripsi dari Juwita Sari dari Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2016, itu tentang studi kasus eksistensi Toleat di Kabupaten Subang. Ini memang tidak ada data yang memperlihatkan kapan awal mulanya alat musik ini diciptakan. Akan tetapi di tahun 1980-an itu sudah disampaikan bahwa ada upaya mengembangkan alat musik ini sehingga pastinya sebelum 80-an itu alat musik ini sudah ada. Dan alat musik ini pun merupakan pengembangan dari empet-empetan atau oleh-olehan yang saat itu sudah digunakan oleh para penggembala, tapi menggunakan material yang tidak awet, sehingga diciptakan oleh Mang Parman ini sesuatu yang bisa lebih awet untuk digunakan berkali-kali. Itu saja dari saya, Bu Febi, terima kasih. Baik, Ibu, mohon izin saya mau mengingatkan kembali beberapa pertanyaan dasar tadi. Yaitu ada dari Bu Waudi, apakah maestro yang kaitannya dengan berpantun atau bercerita itu satu orang atau satu orang bisa menguasai beberapa atau sebaliknya bisa disampaikan oleh maestro yang lain. Demikian juga tadi ada dari Bu Waudi terkait dengan pindah domain, Ibu. Apakah misalnya angklung Gubrak, kemudian angklung Dok-Dok Lojor dan angklung Bungko itu karena lebih dekat kepada adat istiadat, domainnya tidak di seni pertunjukan tapi di adat. Kami persilahkan, Ibu. Ya, mohon izin barusan terlewat untuk yang maestro. Benar sekali, ini tadi posisinya cerita pantunnya Sumur Bandung ini memang dia sudah hampir punah, Bapak Ibu. Jadi maestronya memang ada satu orang maestro yang masuk di dalamnya. Akan tetapi untuk cerita ini sebetulnya bisa saja dibawakan oleh maestro lain dan juga maestro yang sama ada kalanya dia bisa menceritakan beberapa cerita pantun lain selain Nyi Sumur Bandung. Kalau untuk pertanyaan berikutnya itu akan disampaikan oleh Pak Irfan.
Ya, Gong Si Bolong selalu ya. Ya udah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kepindahan domain dari seni pertunjukan ke tradisi atas karya budaya Rengkong, Angklung Dogdog Dojor, dan Angklung Gubrak. Begini, pertimbangan kami untuk memilih seni pertunjukan dalam ketiga karya budaya tersebut dikarenakan karena di seni yang tiga karya budaya tersebut adalah merupakan lebih ke seni pertunjukan. Jadi dia tidak menjadi bagian inti dari ritual yang ada dalam masyarakat pemangku karya budaya tersebut. Berbeda halnya dengan misalnya yang memang nggak dicantumkan ya Parabot Seeng, memang itu dia itu karya budaya Parabot Seeng itu memang menjadi bagian dari ritual adat perkawinan di masyarakat di masyarakat Cimande. Jadi memang itu harus dimasukkan ke dalam adat istiadat. Sementara kalau untuk Rengkong, Angklung Dogdog Dojor, dan Angklung Gubrak itu hanya murni bagian dari seni pertunjukan. Jadi di mana kalau sebuah upacara itu dia nggak akan istilah menarik masyarakat lah untuk mengikuti menghadiri upacara tersebut. Angklung Dogdog Dojor, Angklung Gubrak, dan Rengkong itu biasanya itu dihadirkan dalam sesi terakhir. Jadi bisa disebutkan itu adalah bagian dari perayaan ritual. Jadi maaf Pak, berarti artinya bisa dipentaskan dalam wilayah yang kami lain untuk menempatkan tiga karya budaya tersebut ke dalam seni pertunjukan. Sementara kalau untuk ke bagian dari tradisi ya atau adat istiadat itu dia harus ada dalam setiap ritual. Tapi dalam hal ini Rengkong atau Angklung Dogdog Dojor dan Angklung Gubrak itu nggak harus ada gitu. Itu hanya bersifat hiburan semata. Mungkin seperti itu jawabannya. Lalu mengenai ini Bu, Gong Si Bolong. Mohon maaf saya potong sedikit. Itu tidak diikut dalam pertunjukan. Memang pada awalnya ide untuk membuat sebuah karya seni itu adalah dengan ditemukannya Gong Si Bolong. Kemudian lama kelamaan karena banyaknya jenis kesenian yang menggunakan gong itu, gong yang ditemukan itu, maka gong itu kemudian ditaruh dan diganti dengan gong yang lebih baru lagi lah. Sementara Gong Si Bolong hanya ditempatkan di satu tempat yang memang itu agak-agak diapakan gitu ya. Lalu jadi dengan hal ini Gong Si Bolong itu lebih bersifat sebagai sebuah kesenian. Kenapa disebut dengan satu kesenian yang disebut Gong Si Bolong itu karena dia itu merupakan gabungan seni yang menggunakan paduan antara musik Betawi, kemudian gamelan Sunda, Melayu, dan Cina. Makanya itu seni Gong Si Bolong itu sangat khas dan berbeda dengan 4 kesenian tersebut. Mungkin sementara itu dulu Bu. Baik Pak, mohon maaf saya potong dulu ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan Pak Sulis, kalau memang ada perbedaan, perbedaannya ada di yang mana ya Pak ya terkait dengan kesenian Gong Si Bolong ini? Kemudian juga terkait dengan Angklung Gubrak, kemudian Angklung Dogdog Dojor, dan Angklung Bungko, kalau tadi Bapak sampaikan hanya menjadi pelengkap di dalam konteks adat, apakah ini bisa dipentaskan dalam panggung yang lain, atau tempat yang lain, atau kegiatan yang lain, begitu Pak? Bisa Pak, sangat bisa Pak, karena ini memang bukan menjadi bagian dari ritual Pak. Oh baik Pak, baik. Bagian utama ritual maksudnya dalam satu ritual itu harus ada seni tersebut. Berbeda misalnya yang seperti saya contohkan tadi yang Parabot Seeng ya, yang dimana ada seni pertunjukan yang tadinya kita masukkan karya budaya Parabot Seeng itu ternyata ya, baik Pak, baik. Kami sudah mendapatkan informasi yang cukup Pak terkait itu. Nah kemudian tadi ada pertanyaan Pak Sulistyo Tirtokusumo terkait karakteristik Gong Si Bolong. Kalau memang memiliki karakteristik tersendiri lah, yang dimaksud karakteristik tersendiri itu apanya Pak? Apa cara menabuhnya, atau gendingnya, atau iramanya begitu? Iramanya. Silakan Pak.
Mohon maaf, saya ulang ya Pak ya. Iramanya itu Baik Pak. memang agak berbeda dengan jenis musik gamelan musik Betawi ataukah dengan gamelan Sunda atau misalnya ada irama Perbedaannya di mananya Pak? dan ada sedikit nuansa Cinanya, demikian Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebetulnya yang diharapkan oleh Pak Sulistyo Tirtakusumo itu sebenarnya karakteristiknya itu apa? Jadi kalau kita hanya mendapatkan informasi misalnya karakteristik tersendiri lah, yang dimaksud tersendiri itu apanya? Apakah mungkin nadanya atau mungkin cara memukulnya dan lain sebagainya gitu. Kalau memang bisa disampaikan kami persilakan Pak, tapi apabila tidak ada tidak apa-apa, nanti biar tim ahli yang akan mengambil kesimpulan begitu. Sedikit menambahkan. Oh, kami persilakan Pak. Dari instrumentasi saja begitu ya. Pertunjukan gongsi bolong ini berbeda dengan pertunjukan gamelan pada umumnya begitu. Umpamanya kalau dibandingkan dengan gamelan Ajeng begitu yang berada di Depok begitu atau di Karawang, penggunaan instrumen tarompet yang menjadi pokok melodi dalam setiap lagu ini juga memiliki kekhasan tersendiri begitu. Ada dari beberapa teknik permainannya begitu, termasuk teknik menabuh yang dilakukan dalam gongsi bolong ini memiliki semacam pengaruh-pengaruh yang bukan hanya dari Sunda begitu, tetapi ada juga nuansa-nuansa yang muncul dari budaya Betawi begitu. Mudah-mudahan itu bisa menambahkan kekhasan yang dipertanyakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi masih, mohon maaf Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Gunawan ya Pak ya. Tadi belum terjawab. Kami persilahkan. Yang Badeng mungkin ya untuk pengertian pakaian Muslim. Jadi betul sekali, mungkin ditambahkan nanti Pak Dinda. Pada awalnya memang pakaian Muslim ini dalam arti kaum wanitanya menggunakan penutup kepala, sehingga dikatakan menggunakan pakaian Muslim. Badeng. Ya, namun dalam perkembangannya, dalam tampilan tadi itu adalah video terbaru yang membawakannya memang anak-anak muda, sehingga mereka nah ini awalnya seperti ini. Sebelum ya, coba. Ya, yang aslinya adalah seperti ini. Penutup dianggap dan disebut dalam sebuah sumber itu adalah pakaian Muslim, tapi intinya adalah menggunakan penutup kepala, lengan panjang, dan pakaian yang tertutup. Dalam video yang ditampilkan, para penarinya memang masih remaja, itu menggunakan penutup kepala seperti jilbab, namun ke bawahnya sudah menggunakan celana panjang. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Laina atau Pak Dina? Sedikit menambahkan. Baik Ibu, mungkin bisa diberi informasi terkait foto yang hitam putih itu di kira-kira tahun berapa ya Pak? Ya Ibu ya. Ya, foto lama kira-kira tahun berapa begitu sehingga bisa menjadi pertimbangan mendasar buat kami. Halo, selamat siang Ibu. Ya. Halo. Berapa ya? Terputus ya? Ya. Baik. Kalau untuk foto mungkin nanti kita cari Pak sebentar Pak, tapi dalam sumber disebutkan memang sudah sejak akhir abad ke-17 di Kampung Sanding. Oh, nanti begitu. kita akan Baik. sampaikan asal fotonya mungkin. Ya. Kemudian Baik, Ibu. pertanyaan lainnya terkait dengan ekosistem. Ekosistem dari Pak Abdul Latif untuk angklung, kalau nggak salah saya tangkap. Iya Ibu, jadi ekosistem terkait dengan kebutuhan bambu apabila terus-menerus
akan dibuat banyak angklung, bagaimana terkait dengan ekosistem, misalnya keberlangsungan tentang keberadaan bambu dan sebagainya, Bu. Ya, betul sekali Pak. Masalah ekosistem ini adalah menjadi salah satu isu strategis, isu ekosistem budaya tentu saja tidak hanya angklung di Jawa Barat. Nah, untuk kebutuhan bambu, sebetulnya pemerintah provinsi sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya pada tahun 2003 kalau nggak salah, itu kita sudah menyiapkan lahan untuk penanaman bambu di daerah Cijaringau. Kemudian juga pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah provinsi juga terus melakukan upaya penanaman ini, karena memang terus terang untuk bambu-bambu tertentu itu sudah sangat sulit untuk pembuatan angklung misalnya. Itu kadang-kadang juga kan kita harus mencari bambu tertentu yang memang kualitas bisa menghasilkan kualitas suara yang baik. Jadi betul sekali ekosistem ini sudah menjadi perhatian pemerintah, diantaranya dengan penyediaan lahan penanaman bambu, walaupun tentu saja kami pikir ini masih harus terus dilakukan karena seiring dengan perkembangan zaman ya, di mana jumlah atau lahan yang dibutuhkan itu makin menipis dikarenakan penduduk. Tapi kalau untuk di daerah masyarakat adat, itu tadi angklung Gubrak, kemudian angklung Dogdoglojor, itu sampai saat ini insya Allah masih terpelihara, karena mereka juga walaupun tadi disampaikan itu bukan bagian utama dari ritual untuk angklung ini, tapi di dalam konsep masyarakat Sunda itu dikenal dengan istilah Tiiwung Nepi Kapadung. Artinya dari mulai lahir sampai mati, masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa Barat itu tidak akan terlepas dari peranan bambu. Nah, konsep inilah yang pada tahun 2020 lalu menjadi tema besar dari perayaan angklung dan PKD di Jawa Barat, yang mudah-mudahan tentu ini akan kita gali terus di arifan masyarakat budaya lokal, sehingga seiring dengan konsep budaya hijau ya, dan yang menjadi tema PKD Jawa Barat tahun ini, keberlangsungan dan keseimbangan manusia dengan alam itu menjadi tema kami. Dan terima kasih Pak Abdul Latif, itu memang sangat-sangat pas dengan tema tahun ini. Mudah-mudahan juga kami bisa menjaga ekosistem ini, dan tentu saja bantuan atau pengarahan dari baik dari tim ahli maupun dari pemerintah pusat akan sangat kami butuhkan, karena ekosistem ini akan terkait dengan berbagai sektor. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan. Baik Ibu, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan Ibu dari Pak Gunawan tadi terkait dengan bagaimana cara menangkap kesan-kesan alam pada masyarakat adat kampung Pulau Cangkoang. Kami persilakan Bu. Ada Pak Jaini Alif hadir? Ibu, terima kasih. Ya, silakan ya. Pak Dr. Jaini. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kaitan dengan kampung adat Pulau memang ada beberapa perubahan ketika bangunan, struktur bangunan yang memang ada dan hampir sama di seluruh Jawa Barat, kaitan dengan bentuk, pola arsitektur yang ada dari rangkaian-rangkaian keberadaan kampung adat di Jawa Barat. Mereka menggunakan satu sistem yang hampir sama kaitan dengan bentuk bangunannya, dari mulai jogo anjing, kemudian badak keai, kemudian jolokong, kemudian julah nyanda, kemudian sampai ke julah ngapak. Bentuk-bentuk itu yang hadir di dalam masyarakat kampung adat, tetapi ada berbagai macam hal yang memang sangat unik sekali dan hadir di adat pulau ini adalah salah satu bagian pengetahuannya. Bagaimana sekarang beberapa pemanfaatan dari kampung ini dimanfaatkan oleh teman-teman yang mengembangkan bangunan-bangunan tahan gempa dengan berbagai macam pola dan ketampilan yang ditampilkan oleh masyarakat kampung adat pulau ini. Termasuk juga pengetahuan-pengetahuan bagaimana lahirnya bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang terstruktur menjadi 6 bangunan dan kemudian tidak bertambah dan sebagainya. Itu menjadi pengetahuan dasar juga bagi pengembangan masyarakat sekarang
bagaimana interaksi masyarakat dalam masyarakat adat itu paling penting adalah interaksi keluarga. Bagaimana pola didik, ajar, dan asuh bagi mereka adalah melalui interaksi hubungan keluarga. Bangunan-bangunan pola 6 ini memang terlahir dari bentuk-bentuk kearifan-kearifan dan keterampilan masyarakat yang ada di sana, bentuk bagaimana mereka berusaha mempertahankan struktur-struktur bangunan dan jumlah bangunan itu berdasarkan pemahaman dia tentang kearifan lingkungan, sehingga menjadikan bangunan itu tidak bertambah, termasuk juga kearifan yang diyakini bahwa 6 itu adalah struktur-struktur yang merupakan satu pengkuh atau kukuhan yang harus dipertahankan keberadaannya berdasarkan pengetahuan adat yang ada. Pengetahuan tentang tahan gempa dan keterampilan yang hadir ini juga banyak pengembangannya yang melahirkan juga berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang bisa dimanfaatkan sekarang. Maka kemudian kami berangkat dari pengetahuan struktur bangunan tersebut menjadi bentuk-bentuk keterampilan yang bisa dimanfaatkan, termasuk mungkin hampir sama di beberapa kampung adat adanya palupu, kemudian ada kolong di bawah, struktur 3 dan sebagainya. Dan kemudian kami menemukan berbagai keunikan yang merupakan titik-titik pengembangan bagi masyarakat sekarang kaitan dengan pengembangan bentuk-bentuk bangunan, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan struktur-struktur bangunan-bangunan tahan gempa. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Karena pindah domain. Pak Jerry mungkin akan menambahkan yang lainnya. Saya mau memberi contoh ini. Kalau pindah domain, kan berarti pengetahuan alam ya. Katakanlah alam itu selalu di kampung itu siang malam silih berganti. Musimnya hanya 2. Lalu berarti laki sama perempuan setara. Misalnya itu jadi hukum alam itu diterjemahkan menjadi adat. Itu yang saya pikir perlu dikemukakan bagaimana. Nah, katakanlah kalau tadi ada 6 bangunan, 6 itu diturunkan dari alam yang apa? Baik, terima kasih Pak Gun. Apakah bisa beri penjelasan lagi Pak terkait dengan terkait dengan adat kampung Pulau Cangkuang? Jadi pada prinsipnya adalah konsep-konsep alam itu diterjemahkan dalam adat atau pengetahuan masyarakat di adat kampung Pulau Cangkuang ini, Bu. Kami persilahkan. Pak Jaini. Halo, Pak Jaini. Ya. Halo, Bu. Ya, mohon maaf. Ya. Di Dago hujan ya Pak Jaini ya. Padat saja tapi yang dimaksud ya. Mohon maaf agak hujan besar di sini jadi sedikit kurang terdengar, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab bagaimana pengetahuan-pengetahuan termasuk dari bentuk-bentuk bangunan yang terlahir dari keyakinan masyarakat di sana menjadi bentuk-bentuk pengembangan yang di masa sekarang, termasuk struktur-struktur bagaimana mereka menggunakan berbagai bentuk-bentuk sambungan-sambungan bambu dan kayu yang melahirkan palupu dan bentuk nyambung dengan bentuk struktur batu di bawahnya, juga menjadi pengetahuan bagi kami semua tentang bagaimana bangunan itu bisa menyelaraskan dengan gerakan-gerakan alam seperti bencana alam dan sebagainya. Kemudian penyatuan bentuk-bentuk pengetahuan dari masyarakat kaitan dengan interaksi keluarga yang kemudian ketika mereka menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tersebut disampaikan melalui bentuk-bentuk lisan kepada keluarga, juga itu merupakan pengetahuan yang sangat dibutuhkan sekarang bagaimana orang tua dan masyarakat itu sebagai pemodelan dari bentuk transformasi pengetahuan kepada generasi mendatang atau ke anak-anaknya. Berbagai macam pengetahuan lahir dan hadir di kampung ini yang menurut kami itu sangat unik dan dimiliki oleh kampung ini, termasuk keterbatasan dari bangunannya yang menjadi inspirasi kami juga kaitan dengan pengetahuan masyarakat adat. Berbeda dengan yang lain mungkin 40 sukunan atau 40
rumah, kemudian di beberapa kampung lagi boleh berkembang sebesar dan sebagainya, tetapi ini hanya 6 bangunan dan berada di satu pulau, kemudian banyak pengetahuan dan keterampilan yang bisa disampaikan dalam ke generasi sekarang, termasuk oleh beberapa masyarakat, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang mulai mengembangkan bangunan struktur bangunan ini, pengetahuan bangunan ini di masa sekarang. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik. Saya kira cukup ya dari tim ahli ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sangat mengapresiasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan tentunya adalah dari kabupaten dan kota yang membidangi kebudayaan ini. Kami dari tim ahli sudah merasa cukup untuk bisa menggali berbagai informasi terkait dengan warisan budaya tak benda yang dinominasikan tahun ini. Pak Ketua, maaf, ada sedikit tambahan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan sehingga yang 22 ini bisa lolos semua. Ya, baik. Yang padat saja ya Ibu ya, mengingat waktu. Persilakan. Tadi data foto yang dari Angklung Badeng. Barusan saya menemukan datanya bahwa foto yang hitam putih ini di fotonya oleh fotografernya almarhum Pak Noh Atmadi Brata itu sekitar tahun 70-an. Jadi pewaris dokumen foto ini tidak memiliki data ini tahun 70 berapa. Jadi berkaitan dengan kostum memang ada perkembangan ketika masuknya penggunaan busana Islami yang berbeda ketika masyarakat belum mengalami perkembangan masalah mode dari pakaian muslimah begitu. Jadi kostum yang sebelum tahun 70-an memang itu pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh para santri pesantren, itu hanya menggunakan pakaian untuk laki-laki itu mempergunakan celana sontok dan sarung begitu dan kampret begitu. Berbeda dengan yang sudah dikembangkan sekarang, itu sudah memiliki konsep estetika pertunjukan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ekosistem bambu. Memang setiap angklung yang ada di masyarakat Sunda berkaitan dengan pengusulan gitu, itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Umpamanya di Angklung Badeng yang berasal dari Garut gitu, memang mereka pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bambu untuk angklung. Jadi mereka sempat sekitar tahun 2000 awal begitu, itu ada tokoh angklung yang dari Badeng yang berasal dari kampung tetangganya Kampung Sanding itu membeli angklungnya itu, membuat angklungnya itu tidak bisa dilakukan di kampungnya sendiri, tetapi mereka sudah memesan ke saung angklung Ujo yang ada di Bandung gitu. Lain halnya pula dengan yang dilakukan untuk periode ini begitu. Beberapa bulan yang lalu saya melihat di Kampung Selaawi di Limbangan, yaitu masih di dekat Kampung Desa Sanding gitu, tempat Angklung Badeng berada. Sekarang masyarakat sudah mulai ngeh dengan kekayaan budaya mereka yang memang berlatar belakang budaya bambu begitu. Jadi perbambuan sudah mulai mereka kembangkan, termasuk menanam bambu yang nanti diperuntukkan oleh kebutuhan budaya mereka gitu. Memang masalahnya sekarang untuk perbambuan ini bersaing dengan pabrik-pabrik beler bambu gitu ya, itu memang jadi masalah gitu. Tetapi untuk yang angklung Dogdog-Lojor, angklung Gumbrag, mereka masih aman dari segi ekosistemnya, penyediaan bahannya, karena masih memiliki hutan-hutan bambu yang biasa digunakan dalam pembuatan angklung. Barangkali itu sedikit tambahannya berkaitan dengan ekosistem dan baik, terima kasih. Kami sudah menambahkan lagi terkait dengan ekosistem dan juga mungkin nilai-nilai kearifan lokal.
yang ada di Mohon setiap maaf, Pak. kampung adat, termasuk juga di kampung adat pulau tadi. Mungkin yang pertama dari ekosistem tadi sudah dipaparkan dari sisi pemerintahan dan juga dari Pak Dinda dari sisi akademisi. Mungkin saya lebih banyak bergerak di komunitas yang bergerak di kearifan lokal, terutama di kawan-kawan di ranah musik karinding dan juga ranah-ranah musik tradisional lain. Ada banyak sekali gerakan yang digerakkan secara independen. Salah satunya mungkin gerakan Patanjala yang mengelola Pangauban. Pangauban ini lebih fokus ke pengelolaan hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan, serta penjagaan air dari air Sanghyang Solokan, Sanghyang Susukan, Sanghyang Wahangan, Sanghyang Walungan, sampai ke Sanghyang Sagara. Dan mereka sangat patuh terhadap ajaran yang disampaikan dari leluhur, terutama yang dituliskan di Amanat Galunggung. Mungkin salah satu ajaran yang paling dipegang mungkin ada tuturan Gunung Kayan, Gawir Awian. Nah, awi itu kan bambu. Nah, itu jelas menjadi salah satu fokus utama dari kawan-kawan yang bergerak secara independen ini untuk secara fokus menanam bambu di setiap gawir. Gawir itu jurang gitu. Gunung Kayan, Gawir Awian, Cinyusurumatan, Pasir Talunan, Lebak Cayan, Sempalan Kebonan, Walungan Ruatan, Legok Balongan, Daratan Sawahan, Situ Pula Saraeun, Lembur Uruseun, Basisir Jagaeun, Budaya Pasundan jadikan pamengkeut pageuh karahayuan. Itu mungkin yang membuat si ekosistem ini jadi lebih terjaga. Hari ini mungkin sebagai informasi gerakan Patanjala ini sudah mengelola sekitar 52 pangauban. Artinya 52 pangauban ini 52 sistem gunung dan sistem air. Dan yang sudah diakui sebagai hukum positif, kalau tidak salah ada 5 pangauban, dan yang sudah fix itu baru 1 yang diangkat menjadi hukum positif pemerintahan. Kalau tidak salah di Kuningan. Jadi memang di gerakan independen pun di tingkat komunitas penggerak kebudayaan, nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ekosistem dan pembangunan yang berkelanjutan itu terus dilakukan. Nah, ini mungkin dilakukan oleh anak-anak muda kebanyakan yang usianya antara 40 ke bawah, dan tentu saja mereka juga banyak belajar dari kampung-kampung adat yang ada di seluruh Jawa Barat, karena kampung-kampung adat inilah yang terus menjaga nilai-nilai tersebut dalam keseharian mereka. Artinya hal-hal tersebut masih terus terjaga, ekosistemnya regreg lah Pak Dinda ya. Itu, dan kemudian mungkin tadi saya ingin menambahkan juga yang Toleat, saya menemukan di naskah Sanghyang kami harus potong dulu Pak, karena Sanghyang Raga Dewata yang ditulis sekitar tahun 1600-an, di situ sudah disebutkan Toleat dan Karinding yang merupakan waditra-waditra kesenangan Sanghyang Bayu, Dewa Angin. Nah, itu mungkin tambahan-tambahannya. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami sangat mengapresiasi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan tentunya juga dari Dinas Kabupaten dan Kota yang telah dan juga BPNB yang telah menominasikan warisan budaya tak benda untuk disidangkan pada tahun ini. Terima kasih, aplaus untuk Jawa Barat. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.